Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 10 IPS 2 dan IPS 3. Abadi doakan mudah-mudahan antum dalam kondisi sehat walafiat. Kondisi abadi sekarang insya Allah mudah-mudahan lah sudah 90%-an ya, 90%-an untuk menuju kepada kepulihan. Anak-anak sekalian, Abadi ingin menyampaikan materi ya. Jadi begini, antum wajib menonton video ini dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Abadi akan menyampaikan materi tentang pelestarian lingkungan ya, tentang lingkungan. Ini materi terakhir sekali yang belum sempat Abadi sampaikan kepada antum. Mulai sekarang akan ada beberapa video ke depan ya, entah 1, 2, 3 video yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum dalam rangka penilaian akhir. Jadi ini udah injury time ya, sudah time limit saya, sudah terakhir sekali antum untuk mendapatkan nilai, dan Abadi insya Allah akan bantu antum. Yang penting ada 3 tugas antum yang wajib antum selesaikan, ada 3 ya, ada 3. Bagaimana Abadi kalau kurang dari 3? Ya mungkin bisa, kalau semester 1 Abadi nggak ada tawar-menawar. Kalau sekarang Abadi mungkin masih bisa pertimbangan karena situasi kondisi seperti ini. Tapi 3 tugas itu ringan Ananda. Kalau anak IPA itu Abadi kasih 6 tugas ya, kasih 6 tugas. Kalau antum cukup 3 saja. Anak-anak sekalian, baik, kita bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari awal sampai akhir, harus antum perhatikan Ananda. Jadi nanti karena ini ada di channelnya Guru Frenyar PT Mas ya, SMA Negeri 8 Pekanbaru. Nah, jadi nanti pertanyaan atau ada pertanyaan antum tuh di komen itu ya, nanti Abadi akan jawab. Insya Allah pasti akan Abadi jawab pertanyaan tentang nilai, pertanyaan tentang terutama ya nilai atau apa tugas-tugas, penyelesaian tugas-tugas antum ya. Kita mulai dulu ke materi. Anak sekalian, ini pencemaran lingkungan dan upaya mengatasinya. Kita lihat mungkin sepintas ya, nanti kalau antum ada hal-hal yang kurang. Oh iya, materi ini Ananda, materi ini akan Abadi share di mana ya, di GCR aja ya. Insya Allah hari begitu ini begitu antum lihat atau di mana ya, di share ya di GCR. Mungkin nanti linknya Abadi cantumkan di bawah ya, Abadi cantumkan di bawah linknya untuk ke materi ini ya. Bisa saja ini di drive Abadi yang bisa antum buka ya. Baik, perubahan lingkungan ini sebentar ya, Abadi baca aja dulu. Interaksi manusia dengan lingkungannya dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekologi seperti kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, atau hilangnya suatu populasi. Nah, ini kaitannya dengan terjadinya satu polusi ya. Antum coba lihat ini gambar apa di sini, antum lihat gambar ini, lihat ini pencemaran di perairan ya, pencemaran di perairan. Di antara pencemaran perairan itu kenapa? Karena contoh ini ya, ini kebocoran tanker minyak ya, dapat menyebabkan minyak menggenangi lautan. Nah, di perairan ini di lautan, jadi tanker bocor, kemudian dia mencemari perairan lautan ya. Tentu saja hewan-hewan laut bisa saja musnah ya di wilayah tersebut. Kemudian penggunaan pestisida yang tidak bijak dalam bidang pertanian menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak negatif terhadap makhluk hidup dan sekitarnya. Itu pestisida ya, dan itu juga berdampak terhadap kesehatan kita Ananda ya, karena pestisida itu diserap oleh tanaman, oleh tumbuhan ya, di mana nanti menghasilkan misalnya buah, dan itu menjadi letal, jadi terakumulasi dan akhirnya bisa dimakan oleh kita ya, otomatis ya. Nah, ini pestisida ya, pupuk kimia dan lain sebagainya. Baik Ananda, ada yang namanya
keseimbangan lingkungan ini daya lenting dan daya dukung lingkungan. Lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Apa itu daya lenting? Daya lenting kemampuan lingkungan untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Jadi kalau misalnya ya satu lingkungan itu sudah tercemari, tetapi dia bisa mengadaptasikan diri kembali, ya misalnya beginilah, pohon ada yang menebang, ya ada yang menebang, tetapi hutan tersebut, ya misalnya di sebuah hutan tersebut ya bisa memproduksi lagi atau menumbuhkan kembali. Nah itu daya lenting, kemampuan untuk pulih kembali ke keadaan seimbang, itu bisa, itu namanya daya lenting. Tetapi kalau misalnya penebangan, apa namanya itu istilahnya, ya penebangan yang serampangan, ya berhektar-hektar, berpuluh hektar, beratus hektar, ribu hektar, diadakan illegal logging seperti yang terjadi di Republik ini. Nah, hilang daya lentingnya. Bagaimana? Ribuan hektar dalam sekejap. Bagaimana? Ya, misalnya hutan itu bisa numbuhkan lagi, tidak, bahkan oleh manusia diganti ya menjadi tanaman yang sifatnya homogen, tidak ada diversifikasi lagi, diversitas tanaman tidak ada, hilanglah daya lentingnya. Tapi kalau hanya satu dua misalnya oleh oleh komunitas ya masyarakat yang ada di hutan tersebut dipotong, ya akan tumbuh kembali. Daya dukung, kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar tumbuh secara wajar di dalamnya. Ya ini ekosistem, itu daya dukung. Kalau coba sekarang gini, kalau misalnya satu hutan, ya ditebang tanamannya, pohon-pohonnya ditebang. Apakah yang terdampak hanya pohon itu saja? Tidak. Karena di sana kita sudah belajar ada namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi ada siklus ekosistem yang harmonis ya, anak-anak seperti itu. Itulah pengertian daya dukung dan daya lenting. Mohon maaf ya, berarti masih belum sempurna. Sekarang pengaruh kegiatan manusia terhadap apa ini? Daya lenting dan daya dukung lingkungan. Kemampuan atau kapasitas lingkungan terbatas. Ya, kemampuan atau kapasitas lingkungan terbatas. Daya dukung lingkungan tidak mungkin terus-menerus ditingkatkan tanpa batas. Iya, di daya lenting maupun daya dukung lingkungan tidak mungkin terus-menerus ditingkatkan. Artinya begini, kita misalnya manusia ya dengan semena-mena ya mengeksplorasi sebuah lingkungan itu punya batas. Terkadang, cobalah sekarang begini aja, misalnya antum cari referensi ya, pencemaran tanah misalnya dengan plastik itu tidak hancur dan bisa hancur dalam waktu, antum cari ya berapa ratus tahun itu baru bisa hancur. Lebih panjang umur plastik lagi ketimbang umur kita. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu kebijaksanaan ya, perlu kebijaksanaan terhadap pengelolaan lingkungan. Kemudian jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan dasar manusia terus bertambah besar. Akibatnya sumber daya alam akan semakin banyak diambil dari lingkungan. Nah, tetapi kalau menggunakan ilmu pengetahuan, tentu saja dengan lingkungan yang terbatas, maka dengan ilmu pengetahuan kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan kita dengan lingkungan yang terbatas tersebut. Ya barangkali kalau boleh barangkali ya bisa dikatakan, misal kalau negara itu bisa, misalnya Jepang itu kan relatif terbatas lingkungan, tapi mereka bisa sedemikian rupa eksis ya untuk tetap bisa melanjutkan misalnya kehidupan yang harmonis, walaupun ya tempo hari seperti Abati mengikuti sebagai sebagai pembina lah ya, ada namanya Eco Youth, dulu kita pernah jadi juara ya Eco Youth. Itu adalah dibiayai oleh Jepang, oleh Toyota terutama. Mengapa? Karena dia
Karena lingkungannya sedikit, hutannya sedikit, dia perlu oksigen. Jadi bagaimana di Indonesia ini supaya lingkungan itu lestari? Mereka membutuhkan oksigen, Ananda. Kita ini sumber oksigen, ya, sumber oksigen. Jadi kalau misalnya kekurangan, di negara-negaranya butuh dengan Indonesia, dunia ya, negara-negara yang ada di dunia ini. Ya, baik. Di sini apa intinya? Intinya di sini adalah keterbatasan ya daya dukung lingkungan untuk apa namanya? Untuk merecovery apabila manusia secara semena-mena mengeksploitasinya. Kemudian pencemaran lingkungan. Ini sudah berapa lama ya? Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pencemaran lingkungan. Lingkungan disebut tercemar apabila bahan pencemar yang masuk dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi Ananda begini ya, nanti antum bisa melihat ini apa namanya materi ini ya dalam bentuk PowerPoint ya, berarti akan nanti coba di link di bawah nanti. Nah, dan antum juga sambil menyimak ya dari awal sampai akhir penjelasan Abati ini, walaupun sepintas ya, walaupun sepintas, nanti antum bisa mengembangkannya kembali dalam rangka menghadapi ujian ini ya. Jadi antum harus segera. Nah, jadi lingkungan tersebut disebut tercemar apabila bahan pencemar yang masuk. Jadi ada ini kita misalnya ruangan kamar kita lah contohnya. Nah, kemudian ada yang masuk misalnya asap. Asap apa? Asap pembakaran sampah, terutama sampah plastik ya, dari luar ya oleh tetangga. Itu tidak bijaksana. Dan antum jangan sekali-kali suka membakar sampah. Jangan. Itu bisa dosa Ananda. Dosa karena mencemari lingkungan. Lingkungan tetangga kita, lingkungan kita itu terhirup. Di sana ada timbal, di sana ada CO ya. Waduh, itu berbahaya sekali untuk kesehatan kita. Misalnya seperti itu. Jadi masuk mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya itu. Misalnya, Abati terus terang, ya ini ya terus terang sajalah ada jiran kita yang suka membakar. Oleh Abati langsung Abati bawa air, disiram oleh Abati, dipadamkan ya. Karena apa? Karena masuk ke rumah kita gitu kan. Waduh, dan itu berbahaya ya. Tidak bijak Anda. Mulai sekarang stop membakar sampah. Stop. Tapi mengubur silahkan. Dan jangan sampah plastik. Ya. Jadi sampah-sampah organik itu membusuk sendiri Anda. Nah, itulah nanti akan membantu daya lenting dan daya dukung lingkungan. Nih, lihat Ananda. Bahaya apalagi bagi ibu-ibu yang sedang hamil misalnya kan, janin memiliki otak yang masih berkembang sehingga sangat rentan terhadap pencemaran merkuri ya, merkuri ya. Itu bisa saya merkuri itu anak-anak hati-hati, itu ibu-ibu yang suka yang tabarruj itu berlebih-lebihan. Ananda Abati wasiatkan ya, Abati amanahkan dan Abati wasiatkan sama anak-anak Abati yang perempuan terutama ya, kalau bisa antum jangan tabarruj. Tabarruj apa? Berhias yang berlebih-lebihan, bermake up yang berlebih-lebihan diantaranya, dan tersinyalir ya bahan-bahan make up tertentu itu mengandung merkuri Anda ya, hati-hati ya, mengandung merkuri diantaranya ya, harus hati-hati. Nah, itu diserap nanti oleh kulit, apalagi kalau antum sedang hamil. Kalau bisa ya yang alami atau yang sederhana saja. Jadi gunakan bahan-bahan alami untuk bermake up ya, atau sama sekali tidak kenapa saya? Dia mau minta ada gelas hijau sama. Ya terus ini gelas hijau nih. Oh iya, ini gelas hijau. Polutan logam berat di air dapat membahayakan kesehatan penduduk yang memanfaatkan air tersebut. Logam berat, ya itu diantaranya merkuri itu kalau nggak salah juga digunakan untuk menambang emas Anda ya, tambang emas tradisional itu menggunakan merkuri. Waduh, masya Allah,
Jadi air tercemari ya, di sana banyak ibu-ibu juga menambang emas gitu ya. Apa namanya itu? Ngayak-ngayak apa namanya itu loh, tanah-tanah yang sudah dihancurkan itu. Nah, itu mengandung merkuri juga, atau karena itu ada di apa namanya itu dengan air ya, dihancurkan tanah dengan air campur merkuri, kemudian masuk ke sungai, airnya masuk ke apa namanya terserap, misalnya masuk ke sumur-sumur, masya Allah diminumlah, masuk ke ikan dimakan oleh kita, mengandung merkuri itu. Hati-hati ya, logam berat bukan hanya merkuri tentunya ya, bisa saja magnesium juga ya, itu logam berat. Itu ada dalam obat malah ya, harus hati-hati. Baiklah, nanti itu pengembangan lebih lanjut. Kemudian apa lagi? Pencemaran lingkungan, bahan pencemar tidak diam di suatu tempat ya, seperti tadi ya. Misalnya apa tadi? Orang pestisida ya, itu kan pestisida untuk ini misalnya di mana ya? Terbawa oleh air itu. Ya misalnya membunuh serangga di pesawahan, kan terbawa oleh air. Airnya mengalir, ya bisa masuk ke sungai, masuk ke kolam, ya, mencemari ikan, ya, mencemari juga tadi tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tetapi dapat menyebar, bahkan dapat melalui batas negara tuh. Ya seperti tadi misalnya di lautan ya dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Jadi ini harus menjadi sebuah perhatian Anda. Ikan yang dikonsumsi manusia akan membahayakan karena akumulasi bahan tercemar semakin banyak. Nah itu tadi yang Abati katakan letal. Letal itu apa? Letal itu pertama akumulasi, sedikit masuk, numpuk. Letal itu artinya ya tidak termetabolisme gitu loh. Tidak bisa diurai, ya. Tidak bisa diurai, katabolisme ya. Jadi tidak bisa diurai di dalam tubuh makhluk hidup itu gitu loh ya. Jadi dia terakumulasi makin banyak. Ikan dimakan oleh manusia, begitu di dalam tubuh manusia tidak bisa dimetabolisme, itu tidak bisa diurai ya, logam-logam berat tersebut misal atau pencemar tersebut. Limbah yang dibawa air sungai, limbah apa ini? Ya, ini dia. Coba lihat gambarnya. Limbah yang terbawa aliran sungai hingga ke perairan laut akan merusak rantai makanan. Ya, rantai makanan dan jaring makanan. Masih banyak. Anda sekalian mungkin sampai itu aja dulu ya sementara. Abati ini agak sedikit kurang nyaman. Insya Allah nanti Abati sambung lagi ya. Mungkin satu video lagi untuk menyelesaikan ini. Jadi Ananda, kesimpulannya adalah ya, kesimpulan untuk akhir penilaian baik, kesimpulan penilaian ya, kesimpulan penilaian adalah satu, tugas individu wajib ini ya, tugas individu wajib ini ada 3. Kalau begitu Abati buka aja lah ya. Nah, Ananda ini ada nilai itu, jadi ada 3 ya, ada 3 ini. Yang pertama nilai catatan belajar. Ini nilai catatan belajar itu setiap halaman catatan buku kalian bubuhi tanda tangan dan nama lengkap ya, itu wajib di tanda tangan ya, antum tanda tangan dan juga ada nama lengkap. Sebentar, ini kurang terlihat mungkin oleh antum ya. Oke, itu wajib ya Ananda ya, ada tanda tangan dan nama lengkap. Oke ya, tanda tangan, nama lengkap. Aduh, nggak bisa digeser kalau begini caranya. Misalnya nggak apa-apa ya, tanda tangan dan nama lengkap. Foto semua halaman catatan belajar kalian, kemudian kirimkan ke halaman ini. Kayak ini sudah ada 2 orang ya yang mengirimkan baru kemarin, Abati ini kan
Terima kasih ya. Dan ini waktunya sampai batas waktu yaitu sampai 12 Juni ya, 12 Juni. Oke. Kemudian yang kedua, video daur nitrogen. Nah, udah ada satu orang yang ngirim, alhamdulillah, video daur nitrogen. Buat video daur nitrogen sesuai dengan penjelasan Abati di virtual learning. Silakan lihat kembali ya videonya ya. Lihat kembali videonya. Kemudian yang kedua, videonya masukkan dulu ke channel YouTube masing-masing. Tidak boleh dikirim langsung ke halaman Kecer ini, tidak boleh karena penuh. Ya, oleh Abati akan di remove, akan di delete ya, akan di delete. Nah, jadi linknya aja, jadi salin copy link video kalian lalu tempelkan atau paste ya link, maaf salah nulis link tersebut ke halaman Kecer ini. Tugas 2. Tugas 3-nya adalah nilai LKS. Nah, kerjakan pada LKS sebagai berikut. LKS komponen penyusun lingkungan ya, 2 LKS siklus biogeokimia, 3 LKS dampak pencemaran. Pada LKS itu aja oleh antum dikerjakan, kemudian bubuhi tanda tangan ya di setiap halamannya dan nama jelas, kemudian pada setiap halaman kalian, kemudian foto dan kirim ke ini sudah ada juga satu orang. Tidak mungkin ya, ini yang rajin betul. Baik ya, Ananda, Abati tunggu sampai tanggal 12. Ini nilai antum ditambah dengan nilai UAS. Sudah selesai Ananda. Ya, sudah selesai. Ya, kerjakan ini Ananda ya, kerjakan. Baik, itu kemudian Abati lanjutkan tadi catatan Abati. Jadi tugas individu wajib ada 3 tadi ya. Jadi buku catatan ya. Kemudian yang kedua adalah video daur biogeokimia ya, daur biogeokimia, oke. Kemudian yang ketiga LKS. Nah, bagaimana membuat daur ini video daur biogeokimia? Pelajari, tonton lagi ya itunya, videonya, cari oleh antum di YouTube channel Guru Frener ya, Guru ya di sini ya, di sini di channel inilah kan antum sedang nonton di channel ini ya. Cari aja oleh antum. Oke. Atau dibantu dengan ini, kalau antum mau cari dibantu dengan channel blog yang sudah Abati kasih linknya ya. Ini blognya blog apa? Blog dokumen mengajar ya. Dokumen mengajar ya, dokumen mengajar di WordPress ya. Nah, itu Abati sudah kirim sana berapa ya? Sekian puluh kalau nggak salah, atau sekian belas. Abati lupa lagi berapa ini, berapa video. Oke, tugas individu wajib. Yang kedua Nanda, ya Abati minta bantuan oleh antum. Nah, di Guru Frener ini antum gini, antum subscribe ya, tolong subscribe dulu ya. Kemudian ya antum pertanyaan-pertanyaan tuh di sini semua gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan antum itu tentang nilai, tentang apa saja di sini di bawah ini, atau tentang tugas lah ya, tentang tugas di sini, dan Abati akan jawab. Ya, Abati akan jawab. Nah, menjawabnya bisa 2, bisa langsung di sini ya, di channel ini bisa langsung, bisa juga kalau pertanyaannya banyak yang Abati memerlukan penjelasan lebih lengkap ya, mungkin Abati bikin lagi videonya nanti ya, videonya sebentar aja Abati bikin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau supaya antum mendapatkan notifikasi pemberitahuan ada video untuk menjawab pertanyaan antum, makanya bunyikan lonceng juga ya. Yang terakhir Ananda, yang terakhir, Abati belum kirim ya, nanti Abati kirim ya, nanti Abati kirim. Kalau nggak salah udah dikirim juga, yaitu ladang antum tulis ya, bukan tulis, ada halaman di GCR, udah ada apa belum ya halaman GCR? Kalau belum ada nanti Abati cek, kalau belum ada Abati buat halaman GCR tentang istilahnya itu ladang emas ya, ladang emas. Oke, ladang emas atau tambang emas ya, Abati sebut tambang emas. Yaitu apa? Nah, ini adalah keaktifan antum ya. Jadi potongan-potongan video ya, potongan-potongan video yang ada antumnya ya. Misalnya antum bertanya,
atau antum menjawab ya, atau antum aktif apa saja, ada aktif apa. Nah, ini dipotong-potong video ini dan dimasukkan dulu ke channel YouTube. Nah, maaf ya, ke channel YouTube antum, masukkan ke channel ya, ke channel YouTube antum ya, channel YouTube sendiri, kemudian baru linknya di copy ya, link di copy. Ada berapa saja, ada 2, ada 3, ada 4, silahkan link di copy dan tempelkan ke halaman ini ya, tempel atau dipaste ke halaman GCR ini, halaman GCR apa tadi, halaman GCR ladang emas atau tambang emas ini. Begitu ya Anda sekalian. Jadi oleh karena itu jangan lupa subscribe dulu oleh antum, kemudian juga bunyikan loncengnya supaya nanti ada informasi ya, dan di di komen itu ya antum bertanya di sana untuk dijawab oleh Abati. Demikian Anda sekalian, dan insya Allah nanti kita sambung kembali. Terima kasih atas perhatian antum dan mohon maaf Abati masih dalam kondisi belum fitness ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.